krill äggrap. Selamat berjumpa kembali di tayangan podcast YouTube Lotumapi, Lokatu Amatapi Channel. Bersama saya Ardin Liko. Di balik lensa ada adik saya, Charlie Lei. Kita lagi di unit karantina COVID-19 di Turekisa. Episode ke-25 ini kita bersama Bapak Kasmirus Pili, Bapak Dewan dari Partai Perindo, yang sekarang kita sama-sama di unit karantina COVID-19 ini. Bapak, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah bersedia untuk sama-sama dengan saya ngobrol-ngobrol di channel YouTube Lotumapi. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, saya mempersilakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Silakan Bapak. Baik, selamat sore. Saya nama Kasmirus Pili, asal dari Mombawa, Desa Keyelea, Kecamatan Goleo Selatan, Kabupaten Ngada. Saat ini sedang berada di karantina Turekisa. Ya. Sudah menjalani hari yang ke-13. Sudah hari ke-13 Sudah ya. hari ke-13 ya. Saya memiliki satu istri, 2 anak. Ya. Sekarang sudah punya pekerjaan dan mereka di rumah. Kemudian saat ini sementara menjadi salah satu anggota DPR dari Ngada, Kabupaten Ngada. Oh iya. Sebelumnya Bapak riwayat pekerjaan di mana sebelum jadi anggota dewan sekarang? Sebelumnya itu saya tamat SD tahun 72. Ya. Terus kemudian tamat SMP 72, tamat SMP tahun 76. Tamat SPK UND tahun 79. Ya. Kemudian diangkat tahun 84. Tahun 84. Pada saat saya tamat SPK UND tahun 80 sampai dengan 83 itu saya honor di Rumah Sakit Umum Bejawa. Oh iya. Itu berapa lama Bapak honor? Itu 3 tahun. 3 tahun. Setelah itu ada pengangkatan, saya dipindahkan dari Rumah Sakit Umum Bejawa ke Puskesmas Keloda. Oh, itu tahun 84. Di Puskesmas Keloda itu dari tahun 84 sampai dengan tahun 87 saya dipindahkan lagi ke Puskesmas. Saya suami istri pindah ke Puskesmas. Kemudian di Puskesmas dari tahun 87 sampai dengan tahun 2009. iya. Berarti cukup lama Bapak Cukup Benar. lama di Puskesmas Ya. di tengah-tengah umat Muslim dan sekitarnya, wilayahnya cukup luas. Ya. Beberapa desa. Kemudian tahun 2009 itu dipercayakan menjadi kepala Puskesmas Keloda. 2009 dipercayakan Sampai jadi kepala puskesmas ya. Sampai dengan tahun 2013. Ya. Lalu dari Puskesmas Keloda tahun 2013 itu saya pindah ke Puskesmas Laja. Kembali lagi ke Puskesmas Laja. Laja lagi. Puskesmas baru waktu itu. Ya. Sampai dengan pensiun. Tahun tanggal 31 Desember 2017. Itu Bapak itu pensiun. sejarah proses kerja saya selama ini. Liku kerja saya itu sampai di situ. Itu sampai pensiun 31 Benar-benar. Desember 2017. Berarti setelah pensiun Bapak langsung bergabung nih di partai politik. Nah, ada yang datang bertemu dan kita bergabung, itu dari teman-teman dari pengurus DPD Perindo ada. Ya. Ada beberapa teman, Pak Silpati Huli, Pak Gonzalo. Ya.
Benar-benar. Oke Bapak, Eh, Bapak ini berarti backgroundnya ini kesehatan nih Bapak. Ya, background. Background kesehatan cukup lama nih, punya pengalaman di bidang kesehatan. Kemudian tentunya Bapak banyak sekali mengalami permasalahan di bidang kesehatan Ya. dengan masyarakat. Itu saya yakin itu sebelum COVID Corona nih yang semakin hari semakin meningkat, dan saya dan Bapak juga sekarang berada di unit karantina. Benar. Jadi saya pikir ini salah satu episode yang spesial buat teman-teman karena untuk sampai di tempat ini saya dan Bapak harus jadi pasien dulu. Harus jadi pasien COVID-19 dan jadi penghuni di unit karantina di Turekisa di sini. Oke Bapak, berbicara tentang COVID-19 ini, bahaya itu sedang, tinggi atau rendah nih menurut Bapak yang basic kesehatan sendiri? Saya pikir ini kalau soal ini COVID-19 ini Ya. bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Sangat Ya. tergantung, ada tiga level Ya. itu. Kalau COVID ini menyerang pada orang yang sudah punya penyakit bawaan, saya yakin itu Ya. cukup berat. Yang paling penting bahwa ketika orang mendapat keterpaparan COVID, Ya. secara dini harus didapatkan virusnya sehingga segera ditangani oleh petugas. Itu paling penting. Benar. Kalau penanganannya terlambat itu semakin berat. Ya. Berat. Dan yang paling penting dalam mencegah COVID-19 ini adalah tegakkan protokol kesehatan Ya. di seluruh warga masyarakat, terlebih warga masyarakat Ngada dan seluruhnya. Kalau protokol kesehatan sudah bisa ditegakkan, itu berarti bisa diimplementasikan dengan baik untuk seluruh masyarakat, maka angka penyebaran COVID saya yakin bisa ditekan sekecil-kecilnya. Ditambah lagi dengan kegiatan percepatan dengan vaksinasi. Vaksinasi. Berarti menurut Bapak ini dengan adanya vaksin ini dapat melumpuhkan virus sekaligus menekan penyebaran COVID-19 ini. Iya, jelas gitu. Kan apa gunanya vaksinasi? Ya. Vaksinasi itu memberi kekebalan pada seseorang, lalu kemudian dia terus bisa menekan. Benar. Ini Dengan saya mau gali. kekebalan yang dimiliki. Ini saya mau gali lagi nih Bapak. Berarti fungsi vaksinasi ini nih, dia tuh mencegah, bukan mengobati. Oh, vaksin tidak mengobati. Ya. Seluruh vaksin tidak mengobati. Dia mencegah, memberi imunitas. Memberi imunitas. Perlu tidak nih antara kerjasama antara masyarakat, kemudian pemerintah sendiri dalam menanggulangi COVID-19 ini? Oh iya, itu yang. Jadi untuk mensukseskan atau menekan sekecil-kecilnya penyebaran virus pandemi COVID-19 ini sangat membutuhkan kontribusi masyarakat. Peran serta masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan, aturan kesehatan, lalu mengikuti vaksinasi yang oleh petugas, itu penting. Dengan itu dia secara otomatis. Lalu makan minum yang baik dan sebagainya. 5M itu menjadi penting, dilaksanakan oleh setiap orang. Dan itu bisa, sangat bisa. Benar-benar. Sangat bisa. Terus masyarakat sangat dibutuhkan karena apa? Masyarakat itu kelompok yang mayoritas. Kelompok mayoritas. Ya toh? Kelompok mayoritas. Berarti dengan semua lini nih kita kerjasama untuk menanggulangi COVID-19 ini, kita yakin COVID-19 ini semakin hari semakin menurun. Ya. Jadi teman-teman Lotumapi ini penting ya. Jadi masyarakat semua kita diajak untuk sama-sama membantu pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 ini dengan tetap menaati prokes, dan kemudian kalau ada kesempatan untuk vaksinasi, silakan untuk mendaftarkan diri untuk sama-sama untuk vaksin. Itu hal penting sih. Oke Bapak, sekarang saya mau tahu nih Bapak, sudah 13 hari di sini, kemudian
menurut Bapak nih di pelayanan di unit karantina di sini nih seperti apa? Oh iya, kalau pelayanan Ya. pelayanan tim COVID yang ada di unit karantina Turi Kisah ini menurut saya luar biasa. Kita patut apresiasi Ya. kepada koordinatornya Ya. Pak Ande dengan teman-teman melayani dengan kasih dan penuh persaudaraan. Oh ya. Penuh persaudaraan dengan kasih, seperti mereka melayani diri sendiri selama ini yang kita rasakan toh. Ini patut masyarakat Ngada menyampaikan apresiasi, dari lembaga, dari pemerintah harus menyampaikan apresiasi. Terima kasih juga kepada Ketua Gugus COVID Kabupaten, Ya. Kabupaten yang telah mengatur ini semua, pelanggaran ini semua. Itu kita harus sampaikan terima kasih pada mereka. Menurut Bapak selama di sini dan Bapak sudah pengalaman di menjadi kepala puskesmas dengan kuota jumlah pasien COVID-19 di unit karantina ini dengan nakes yang ada di sini, menurut Bapak ini butuh penambahan atau bagaimana? Kalau saya lihat dari data Ya ya. penderita COVID yang datang karantina di karantina Turi Kisah ini, Ya. yang rata-ratanya 60-an sampai 70-an setiap Ya. itu yang ada di sini. Saya pikir sangat perlu karena perawat sekarang hanya 5 orang, bidan 2. Oh, Saya rasa kurang, dan itu setelah saya dialog dengan koordinatornya, ternyata mereka membutuhkan 3 perawat lagi. berarti harus ada penambahan 3 perawat, minimal 3 perawat di unit karantina di Turi Kisah sini. Ya, menurut beban kerja Ya. yang dirasakan di sini, dialami di sini. Benar. Ya. Apakah perlu nih Bapak fasilitas-fasilitas di sini yang perlu ditambahkan sehingga mempermudah pasien COVID-19 ataupun petugas yang menurut Bapak yang hal-hal yang wajib ditambah di sini seperti apa Bapak? Kalau hal-hal yang harus, ya pada umumnya sudah bisa Ya. bisa akomodir, bisa melayani hal yang sudah disiapkan ini. Ya, ya. Mungkin ya kendaraan perlu diperbaiki kendaraannya. Oh, kendaraan umum, ambulans sendiri. Ambulans ini Oke, perlu, yang pertama ambulans ya. ambulans, ya. Kemudian lampu jalan, Oh ya, penambahan lampu. lalu kemudian Kalau untuk tempat jemur sendiri bagaimana Bapak? tempat jemur juga mesti diatur. Artinya layout untuk tempat jemurnya harus ditata secara baik nih Bapak ya? Ya mesti. Oke. Mesti. Nah, bagian dari pelayanan. Iya, Bagian benar-benar. dari pelayanan. Karena bagaimanapun ini namanya juga karantina terpusat, saya memutus mata rantai nih COVID-19. Jadi bukan hanya dengan keberadaan semua pasien di tempat ini, tetapi juga bagaimana sesama pasien di tempat ini juga harus saling menjaga ya, harus saling menjaga, kemudian sama-sama memutus mata rantai sesama pasien di sini. Itu hal penting juga yang diperhatikan sama-sama nih. Yang paling penting juga semua penderita COVID yang ada di karantina Turi Kisah ini juga melakukan 5M yang sama. Iya ya. Nah, protokol kesehatan itu penting. Nah, selain masyarakat di luar, kita di sini juga memberlakukan itu. Nah, implementasikan itu. Oke Bapak. Kalau menurut saya sih perlu juga namanya layout pasien nih. Dalam arti tentunya di sini setiap hari nih pasti ada penambahan pasien baru nih. Dan kalau bisa kita beri saran teman-teman pasien COVID-19 yang dalam kurun waktu misalnya sudah 1 minggu itu kalau bisa itu diberi ruang sendiri lah, diberi kamar sendiri sehingga layout yang untuk teman-teman yang baru masuk itu tuh ditempatkan di satu ruangan sendiri. Jangan waktu gabung nih, karena setiap hari hampir ada alat-alat ini untuk kita mau makan, mau minum air, pasti kan kita
baku raba sama-sama nih. Jadi ini perlu sehingga layout pasien COVID-19 juga harus ditata nih. Kita beri masukan sehingga yang baru datang ditempatkan di ruangan sendiri. Yang sudah pasien sudah 1 minggu juga kita harus ditempatkan sendiri sehingga kita sama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 itu sendiri. Oke Bapak, sebelum kita tutup, ada hal-hal lain yang mau Bapak sampaikan, semacam pesan kepada masyarakat umum yang di luar sana berkaitan dengan COVID-19 ini. Agar tegak protokol kesehatan. Ya. Lebih disiplin. Ada program vaksinasi harus wajib ikut, imunisasi vaksinasi lengkap Ya. sampai 2 kali sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh gugus COVID. Ya. Dan terima kasih atas kontribusi masyarakat yang membantu menekan penyebaran COVID selama ini. Ya. Dan terima kasih juga untuk yang ke depan. Saya pikir itu saja. Oke, ini penutup dari saya. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Nakes, terlebih khusus Nakes yang bekerja di unit karantina di Turkisa ini. Terima kasih untuk pelayanan, kemudian tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal Bapak ya. Iya, itu itu harga mati, kesehatan harga mati. Jadi ada beberapa catatan tadi yang saya dan Bapak diskusikan sehingga bisa mudah-mudahan bisa tersampaikan lah lewat media ini, bisa tersampaikan kepada pemerintah dan juga Bapak juga bisa menyuarakan di lembaga dewan. Bisa saling kerjasama sehingga hal-hal yang urgen penting di sini bisa diatasi, ada penambahan yang kemudian kita bisa memberikan rasa nyaman dan kita sama-sama menekan angka COVID-19 di Kabupaten Ngada ini. Ya. Satu hal yang perlu juga dalam perjuangan kita, mesti kita sertakan kehadiran Tuhan di dalamnya. Ya. Karena sia-sialah kalau kita berjuang sendiri dalam melawan COVID-19 ini. Benar-benar. Iya, benar Bapak. Oke teman-teman pecinta Lotu Mapi dimanapun berada, terima kasih kepada Bapak Kasmirus Pilih yang sudah bersedia untuk kita bincang-bincang sore hari ini. Saya Rinliko pamit undur. Salam Lotu Mapi, salam sehat. Oke, salam sehat Bapak. Salam sehat. Oke. Nego corona mate zale uma ma e tolola ma e ora sima pa che nego masker ma e le protes o ma de zode po nego prokes ele menazai ana kie kai subu pa che masker ano ana sezuze ta fe vakangia moe ana pa che ngeno dina coffee no delerie rai